Oke, selamat sore adik-adik. Nah, hari ini saya akan coba bahas secara singkat ya soal nomor 5 ya, halaman 315 ya, nomor A, B, C, D, dan E ya. Video ini juga saya akan bagi dua biar tidak terlalu panjang ya. Oke, berikut adalah soalnya ya, soal yang halaman 315 nomor 5. Itu diketahui sebanyak 20 ml larutan HCl 0,1 molar ditetesi dengan larutan NH3 0,1 molar, Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Jadi ini adalah soal tentang titrasi. Titrasi itu adalah cara untuk mengetahui ya suatu konsentrasi ya dari suatu zat yang awalnya belum diketahui konsentrasinya, itu lalu ditetesi dengan zat lain yang konsentrasinya kita udah tahu. Nah, itu adalah titrasi ya. Oke, kita lihat di sini. Nanti titrasi biasanya adalah pakai indikator ya untuk menunjukkan apakah sudah selesai atau belum proses titrasinya ya. Jadi ini soalnya udah saya tuliskan nomor 5 bagian A. 20 ml HCl 0,1 molar akan dititrasi ya, ditetesi ya dengan sekian mililiter NH3 0,1 molar ya. Nah, pertanyaannya di soal yang pertama ini adalah berapa pH awal larutan HCl? pH awal itu artinya ini belum ditambahkan NH3-nya ya, masih HCl saja. Jadi untuk mencarinya kita pakai mencari pH untuk asam kuat ya. Kita tulis di sini HCl kita uraikan dulu karena HCl adalah asam kuat, kita uraikannya jadi seperti ini. HCl terurai menjadi H+ ditambah Cl- ya. Ini artinya adalah penguraian untuk asam kuat ya, atau basa kuat, dia reaksinya satu arah. Disetarakan dulu. Setarakan itu adalah menyamakan jumlah atom di kiri dengan jumlah atom di kanannya ya. HCl ini berarti depannya 1 ya, di sini H-nya 1 juga jadi sama H-nya ada 1, Cl-nya di sini 1 juga jadi sama Cl-nya ada 1 juga. Nah, langkah berikutnya kalau untuk zat yang sendirian di dalam larutan, kita bisa langsung pakai konsentrasinya ya. Konsentrasinya di awal ini 0 ya. Konsentrasinya itu boleh saya langsung taruh di sini 0,1 molar. Sekarang kita akan cari berapa H+-nya. Jadi caranya adalah seperti ini ya. Koefisien H+-nya ini angka 1 ini taruh di atas gitu, dibagi dengan koefisien dari HCl ini ya, yang angka 1 taruh di bawah lalu dikalikan ini 0,1. Nah, tuh dapatlah H+-nya adalah 0,1 molar juga ya. Kemudian mencari Cl-nya pun sama, yang angka di depan Cl itu taruh di atas ini dibagi dengan angka yang di depan HCl itu 1 juga kali 0,1 molar ya. Nanti hasilnya 0,1 molar juga. Kadang ditanya pH, ini tidak kita perhatikan saja yang ini yang H+-nya ya. Jadi sedapat konsentrasi H+ itu sama dengan 0,1 molar. Kalau serubah jadi bentuk baku, prosesnya jadi seperti ini. Ini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1 ya. Di 10 pangkat 1-nya pindah ke atas jadi negatif pangkatnya. Oke, kalau sudah mencari pH-nya kita pakai rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+ ya, sama dengan masukin nilainya min log taruh dalam kurung 1 kali 10 pangkat min 1 molar ya. Nanti hasilnya sama dengan, kita lihat nih ya, ini nanti angka yang pangkat negatif 1 ini pindah ke depan jadi positif 1, kemudian jadi min log begitu. Nah, angka yang di sini nih taruh di sini ya. Kalau pangkatnya min 2 berarti ini jadi 2 ya, positif 2. Kalau angka yang di depan sininya 1,8 berarti di sini log 1,8 gitu ya. Nah, log 1 itu nilainya adalah 0 sehingga nanti di sini hasilnya adalah pH-nya adalah 1 ya. pH-nya adalah 1 pH awalnya. Oke, kita sudah dapat mencari pH awal. Sekarang kita akan coba ke pertanyaan selanjutnya yang bagian B ya. Yang bagian B ini ya, perintahnya adalah secara teori berapa mililiter larutan NH3 yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen. Nah, secara teori saya tuliskan di sini pada titik ekivalen ya, saya tulis dulu pertanyaannya ya. Volume NH3 pada keadaan ekivalen itu nilainya berapa? Itu ditanya nanti ya, berapa mililiter. Nah, caranya begini. Pada
titik ekuivalen pada titik ekuivalen itu berlaku ya. Jadi karena titrasi asam basa itu kan H+ diketemukan dengan OH-. Nah, titik ekuivalen itu saat ya OH- yang dari basa tepat habis bereaksi dengan H+ yang diberikan dari asam atau kebalikannya ya. Nah, jadi nanti saya tuliskan seperti ini ya, mencari mol H+ dari asam itu caranya seperti ini. A dikalikan VA, V asam ya, asamnya HCl gitu dikalikan molaritas dari HCl gitu ya. Ini adalah cara mencari mol H+ dari HCl ya. Lalu di sebelah sini untuk basa, B dikalikan volume dari NH3 dikalikan molaritas dari NH3. Ini di titik ekuivalen ya. Jadi ini dibacanya adalah mol H+ dari asam HCl. Ini dibacanya mol OH- dari basa NH3 ya. Nah, mencari A itu bagaimana? Caranya seperti ini ya. Untuk HCl mencari A-nya kita tulis dulu HCl-nya, kita uraikan. H+ ditambah Cl-. Ya, ini satu buah molekul HCl kalau kita uraikan akan menghasilkan satu buah molekul H+ ditambah satu buah Cl-. Karena angka di depan HCl ini 1, artinya H+ yang dihasilkan itu 1, berarti nilai A-nya 1. Begitu. Suatu saat ada asam, kita uraikan di sini menghasilkan 2H+, maka nanti A-nya 2 ya. Berikutnya, untuk mencari B, NH3-nya ya. Nah, NH3 dalam air itu boleh ganti ya dengan diwakili oleh senyawa NH4OH ya. Biar kelihatan ada OH-nya gitu ya. Lalu ini NH4OH-nya uraikan, pecah jadi NH4+ ditambah OH- gitu ya. Nah, itu nanti satu buah molekul NH4OH akan menghasilkan berapa OH-? Kita lihat di sini hasilnya 1, di sini juga kebetulan hasilnya 1. Nah, ini karena B-nya yang dihasilkannya juga angka depan OH-1 alias OH- yang dihasilkan itu 1 atau yang bereaksi itu 1 buah, maka B-nya nilainya 1 juga. Nah, kita udah dapat ini mencari B dan A. Sekarang kita masukkan ke apanya? Ke persamaan yang di atas ya, ke persamaan yang di sini A-nya berapa, B-nya berapa kita masukkan ya. Oke, geser-geser dulu ke atas biar nampak di layar. Oke. Nah, rumusnya tadi apa? A kali VHCl kali MHCl ya. Jadi A-nya itu nilainya 1. Volume HCl-nya tadi dari awal 20 ml ya, 20 ml. Ya, ini dari awal segitu-gitu saja karena yang ditambahkan itu NH3-nya ya. Molaritas HCl dari awal adalah 0,1 molar. Nah, di titik ekuivalen nanti kita B-nya nilainya tadi 1 ya. Kemudian volume NH3-nya kita nggak tahu harus berapa ditambahkan biar jadi ekuivalen, itu yang akan kita cari. Kita tulis di sini konsentrasi basa NH3-nya yang dimasukkan itu adalah 0,1 molar juga. Nanti dapat dari sini berapakah volume NH3 pada ekuivalen ya. Di ini kita hitung, ini kebetulan sama karena perkalian semua, jadi ini bisa saya coret. Lalu berikutnya sisanya volume NH3 adalah sama dengan ini ya. Ini satu juga sama tetap, jadi volume NH3 pada titik ekuivalen itu nilainya juga 20 ml. Kebetulan sama dengan HCl ya, kebetulan. Tidak selalu sama ya, nanti tergantung soalnya, kadang sama kadang tidak ya. Nah, itu dia video pertama mengenai bagian A dan bagian B. Nanti kita akan lanjut di video yang kedua, yaitu bagian C dan D dan E. Oke, kita ketemu lagi di video yang kedua.